saudara, enggak parah. Paling peringatan 10 Asyura debuk-debuk dada doang. Kenapa? Memperingati kematian Sayyidina Husain. Kalau di Iran sana, karena Syiah ini punya pusatnya di negara Iran, saudara. Kalau di Iran sana, setiap tanggal 10 Asyura yang dipegang itu pedang. Yang dipegang itu golok. Namun dia orang pakai golok malah kalapak, betul? Namun dia itu pakai golok jeung malah kepala. Percaya atau percaya tinggalin na YouTube. Tinggalin. Teangan tak, balik di dia teangan. Syiah di Iran peringatan 10 Asyura. Iris kuping saya kalau nggak ada yang berdarah-darah. Karena orang Syiah di Iran, setiap tanggal 10 Asyura mereka gesek itu golok kepala mereka. Mereka gesek itu golok ke punggungnya mereka. Sampai semuanya berdarah-darah. Dan dia bilang, setiap tetes darah yang keluar adalah ampunan dosa bagi mereka seumur hidupnya. Jadi penebusan. Penebusan. Tahu penebusan? Ini pembelajaran seperti ini adalah sebuah manipulatif dari ajarannya Nasrani. Yang mana Nasrani punya pemahaman bahwasannya Nabi Isa disalib itu penebusan buat umatnya. Jadi Syiah ini hampir mirip-mirip sama Kristen, saudara. Tapi Islam, dia sholat. Tapi kalau Syiah sholatnya beda. Dia kalau sholat itu harus ada batu dari Karbala di kepalanya. Di tempat sujudnya harus pakai batu. Dan itu udah banyak di Indonesia. Dan orang Syiah paling pandai bunglon. Tahu bunglon nggak? Ditaruh nah hidung jadi, ditaruh nah ejo jadi. Orang Syiah kalau kumpul sama kita dia ngakunya sama kita sama. Tapi di belakang kita perlahan-perlahan bakal mendoktrin kita masuk ke dalam ajaran Syiah. Kira-kira kalau seandainya saya tanya, di ajaran Syiah juga nih, maaf, bukan hanya masalah mesek-mesek tubuh, bukan. Di ajaran Syiah itu zina itu dilegalitaskan. Jadi kalau mau make istri orang silahkan asalkan orang mau. Asal ulah maksa, bener. Jadi namun seandainya hayang kasihan geus pake. Dan hukumnya halal. Seandainya ya, ieu pan ajaran pengeunahnya. Kawin entong. Geus erek make sasahake kajian pan. Sia ditawaran kos kieu baik moal. Baik moal. Yakin? Bener. Orang Syiah itu kalau seandainya kalian masuk Syiah, per bulannya bakal mendapatkan uang dari Baitul Mal di Iran 20 juta rupiah per kepala. 20 juta. Kok Habib bisa tahu sampai sedalam-dalam itu, Beb? Karena saya belajar tentang Syiah dari dulu kecil. Saya tahu tentang Syiah itu dari dulu kecil. Jadi saya pilih, oh ini nih, wah ini pemahaman nggak benar, wah ini pemahaman nggak benar. Dan orang Syiah itu punya Baitul Mal, saudara. Jadi setiap orang yang masuk Syiah itu pasti dikasih uang 20 juta per bulan. Daek moal? Wah, keyakin aing. Soalnya jelema zaman ayeuna heuh sia ngomong moal, soalnya kan duitna can aya hareupeun beungeut. Bener teh? Lamun duit geus aya hareupeun beungeut mah cicing sia ge. Emang kunaon? Tongkara 20 juta ya. Di Bogor aya kasus orang Cina meninggal, sakampung dibayar per jelema 300.000 jeung ngadoakeun orang Cina ya tata. Asup kana kuburanna ngadoakeun, tahlil jeung orang Cina bayangkeun musia teh. Di Pamijahan Bogor ada orang yang ngaku-ngaku nabi. Sedangkan kita sudah tahu nabi yang terakhir adalah kita punya nabi, betul atau tidak? Tapi yang ngaku-ngaku nabi di Bogor ada umatnya. Ada pengikutnya, ada yang percaya. Kenapa? Karena dibayar duit duluan sebelumnya. Itulah umat Islam, itulah orang Indonesia. Lamun ka duit, cing. Bener teh? Nah, copot kajian lumayan ya. Bener teh? Loba pemahaman sesat ayeuna, saudara. Ti ajaran ieu, ti ajaran eta, ti ajaran itu. Dan rata-rata dari ajaran-ajaran tersebut itu semua kena duit. Wahabi pakai duit, Syiah pakai duit, dan yang lain-lainnya juga pakai duit. Saya tanya, kalau seandainya, ya, nyawa tuh ya,
Panangan. Ada contoh nantinya. Ya, lamun kana duit ya. Ayat terjelema di dia terbutuh kana duit. Ayat teh. Ayat. Coba saja mana rek hayang nyaho aing. Sakabeh jelema ki kudu make urang boga anak arek sakola kudu make boga pamajikan kudu dibere arek mangkat ka pasar gawe make motor kudu make bari pertalit ayeuna ceban deui. Tadi pom bensin namun di eceran wah 13.000. Kudu make arek make mobil kudu make anak arek sakolah kudu make pamajikan arek masak di imah kudu make sakabehna kudu make kiai ge butuh make duit. Aya kiai teh butuh duit. Aya ustaz teh butuh duit. Aing ge butuh kalau duit. Temu tapet tuh gimana? Gak masalah, kita semua butuh yang namanya uang. Cuman yang bahaya kalau seandainya sudah bisa terbeli dengan uang. Kalau Anda terbeli dengan uang, hati-hati. Anda adalah derajat paling rendahnya orang. Maka ada yang bertanya kepada saya, Bib, kok bisa banyaknya ajaran-ajaran dalam Islam? Kok bisa banyaknya pemahaman dalam Islam? Jawaban saya cuma satu, karena banyaknya ulama. Kok banyak ulama jadi masalah? Dia tanya lagi. Saya jawab, iya, banyaknya ulama jadi masalah utama. Kenapa? Karena ulama di zaman sekarang beda dengan ulama zaman dulu. Kalau ulama-ulama zaman dulu berimannya kepada Allah, berimannya kepada Nabi, berimannya kepada Islam, berimannya kepada agama. Zaman sekarang juga ada ulama kayak begitu, ada banyak ulama yang istiqomah beriman kepada Allah banyak. Tapi banyak juga ulama-ulama yang imannya bukan kepada Allah, imannya bukan kepada Nabi, imannya bukan kepada Islam, imannya bukan kepada Rasul. Terus kepada siapa? Imanuhum fi amplopihim. Naon? Ayat kedua ciri-ciri nata. Naon? Imanuhum fi besaqihim. Naon? Besaq. Emang kunaon bib lamun ulama iman ka duit bahaya saudara. Kedeung-kedeung proposal. Kedeung-kedeung proposal. Yang ngabangun pondok proposal nggak datang ke mana? Datang ke gereja. Proposal datang ke karaoke. Proposal nggak datang ke tempat-tempat dilek. Proposal nggak datang ke pemerintah. Sehingga kunaon, namun seandainya ya, kieu we. Tah sia we nya. Kenal teh jeung aing sia. Lila teh karaknya urang bere duit kasih 50 juta. Ikhlas, redo. Kira-kira sia terima kasih moal. Terima kasih. Nyaah teh ka aing. Bener. Cinta teh ka aing. Kunaon gara-gara geus mere? Lamun seandainya aing menta ka manehna, geus hayu urang milu ngaji ka dieu. Geus hayu urang milu ka dieu. Geus hayu urang milu ka dieu. Kira-kira bakal nurut moal? Kunaon? Teu ngeunah geus diberi duit soalnya. Bener teu? Kitu oge jelema komodi ulama. Aya minta duit ke mana-mana, iman nanggeus kana duit, bahaya. Halal bisa jadi haram. Haram bisa jadi Jadi nanti halal. Halal haram geus we dihabot ku manehna. Ulama zaman baheula menghidupkan agama. Tapi ulama zaman ayeuna cari hidup dalam agama. Na'udzubillahi min. Saya tanya ulama seperti itu kalau seandainya imannya kepada duit, ikutin atau jangan? Ikutin atau jangan?
Ikutin atau jangan? Betul. Yakin. Terlebih saudara ikhwan rahimakumullah, dengan hal-hal seperti itu, ulama-ulama yang beriman kepada duit, ulama-ulama yang beriman kepada dunia, mereka itu akan menjadikan faktor utama kerusakannya agama dalam sebuah tempat. Itulah kenapa banyaknya pemahaman dan akidah sesat di zaman sekarang, karena banyaknya ulama. Na'udzubillahi min ulama yang